Mungkin itu saja yang saya sampaikan sebagai pengantar, nanti ditambahkan oleh Pak Alai sebagai fasilitator pada kegiatan sosialisasi saudara hukum. Waktu dan tempat saya persilakan. Menjelang siang, terkait penyelesaian konflik pertahanan. Yang saya hormati keluarga saya, dua kali ini saya melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di sebelumnya juga pernah di sini. Saya ingat waktu itu berkaitan dengan isu. Nah, pada kesempatan ini sesuai dengan disampaikan oleh Pak Kepala Desa tadi, saya sedikit berbagi pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan pertanahan. Ini bersyukur bagi saya bahwa karena namanya persoalan pertanahan itu dia sangat kompleks. Nanti berkaitan dengan kompleksitas itu satu kewajiban hukum. Jadi itu bahasa hukumnya. Di dalam kepemilikan tanah itu ada kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Jadi dia selalu hadir berdua, tidak pernah berpisah. Kepentingan hukumnya apa? Kepentingan hukumnya bagi pemilik itu adalah menikmati kewajiban hukumnya apa? Bayar pajak. Ya kan? Dia harus selalu ada berdampingan, tidak mungkin selesai. Kapan kepentingan hukum dan kewajiban hukum itu apa? Nalai, ada hukum administrasi negaranya di dalam dan ada hukum pidananya. Semua itu memungkinkan terjadi ketika terjadi benturan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Nah, bagaimana pola penyelesaiannya? Kita lihat tergantung pada jenis konfliknya. Jadi kadang masyarakat, kenapa dia ya karena masalah konfliknya itu berkaitan dengan tindak pidana di bidang pertanahan.
penyerobotan lahan, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian kalau ada papan tanda nama itu dipasang di tangannya orang bahwa ini tanah ini milik si A, kemudian kita memiliki dia. Tiba-tiba kita, karena itu bukan tanah si A, saya punya, kita rebutkan itu papan itu penyerobotan, tindak pidana, makanya berurusan dengan polisi. Tapi kalau masyarakat nggak belum menyadari bahwa itu adalah bagian dari tindak pidana penyerobotan, sehingga ketika dipersoalkan di kepolisian sebetulnya itu. Padahal ketika kita sadari ada yang pasang begitu, ya kita yang bawa ke pengadilan. Dia yang menyerobot tanah saya, bukti-bukti saya ini, kayak gitu. Tapi kita emosi, kita pasang itu, kita bilang berdua. Nah, ada banyak bentuk tindak pidana di dalam yang berkaitan dengan persoalan, ya, memasuki lahan pekarangan orang tanpa izin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau masuk ke lahan pekarangan orang, lahan pribadinya orang, kita tidak diperkenankan untuk masuk, dilarang untuk masuk, jangan masuk. Berkuasai bertahun-tahun, isinya terasa di Ternate, kubur. Menurut sejarahnya itu adalah tanah hak pakai Polda Maluku. Tiba-tiba dikuasai oleh individu tertentu, dibuatkan sertifikat, BPN keluarkan sertifikat. Masalah serius. Saya juga bilang, kenapa BPN keluarkan sertifikat? Padahal ada sertifikat hak pakai. Sertifikat hak pakai atas tanah negara ada. Kenapa bisa keluar sertifikat begitu kepemilikan itu? Tidak masuk akal. Tapi terjadi. Itulah realitas komunitas pertanahan. Kadang tidak masuk akal itu bisa terjadi. Nah, kemudian ada juga melalui jalur hukum administrasi negara namanya, melalui gugatan ke PT UN. Itu kalau sertifikat yang ini biasanya ada ini di kota-kota besar, kalau di kampung mungkin belum terjadi, tapi di Ternate sertifikat itu satu lokasi tanah itu terdiri dari beberapa sertifikat, bisa sampai 2. Ada yang ambil sepotong, ada yang jualan macam-macam. Ini kenapa? Karena persoalan di DPR sampai hari ini, persoalan pertanahan di Badan Pertanahan Nasional gitu. Nah, diuji di pengadilan. Kalau itu dibawa ke pengadilan, siapa pemilik? Yang sebenarnya pengadilan yang menetapkan si A sebagai pemilik atau si B sebagai pemilik. Itu dasar putusan itulah yang kemudian menjadi pegangan bahwa saya adalah pemilik berdasarkan putusan itu. Itu bisa langsung dinyatakan bersertifikat kalau belum ada sertifikat itu. Tapi kalau sudah ada sertifikatnya, itu tadi siapa yang lebih duluan keluar, mau dibawa ke pengadilan hukum, itu yang duluan keluar ya sebagai dianggap sebagai pemilik. Gitu. Jadi apa istilahnya? Itulah tadi munculnya konflik karena benturan kepentingan itu. Si A si B sama-sama mengklaim sebagai pemilik. Tetapi kalau ada perjanjian, kan ada juga di masyarakat, saya juga tinggal di kampung, Bapak Ibu sekalian, ada biasanya perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap ceritanya. Nah, itu sebaiknya dibuat tertulis. Itu aman. Dibuat tertulis. Apakah bisa terlibat itu di sekitar dilakukan? Tadi bukan gabungan. Kita siap terima penyuluhan atau ada kenapa saya selalu di Batak Lumah?
Kecamatan Batangan. Ingin kita punya masyarakat itu lebih cerdas, paham tentang apa yang ada di negara ini atau berkembang. Kita lebih memilih daerah lain, lebih baik kita memilih daerah kita sendiri, mencerdaskan masyarakat. Bukan cuma kita punya anak-anak saja yang cerdas di kampus, tapi orang tua juga harus cerdas, jangan sampai dibodohi oleh orang. Ini yang selalu kita pilih. Kenapa daerah orang itu selalu bersama penyuluhan hukum. Jadi setiap tahun itu kita selalu alihkan ke Batangan. Kita tujuan itu tadi mencerdaskan masyarakat. Nah, kita kembali ke jadi judulnya sosialisasi pemenuhan hak dasar kebutuhan khusus bagi masyarakat Kabupaten Batangan. Memang beberapa tahun Santo, beberapa tahun yang lalu itu Kecamatan Batangan itu sempat. Kita ini merdeka pada tahun 45, yaitu 15 Agustus 45. Kan setiap orang negara itu kan punya hak yang sama, kewajibannya. Tapi apakah masyarakat di seputaran Batangan itu belum merdeka? Kita belum masih tahu. Sebenarnya masyarakat di perkotaan itu mereka sudah. Padahal setiap orang negara itu punya hak yang sama. Apakah kita di sini belum merdeka? Bukan cuma orang di kota saja yang merasakan. Nah ini dunia semakin berkembang. Karena hak, bicara hak ini dalam sistem waris itu pun diatur. Jadi dalam hal pembagian warisan ini misalnya, itu bukan hanya dihitung saja orang yang sudah dilahirkan, tapi anak yang masih dalam kandungan itu dari asal perdata ini. Di pasal 2 KUH Perdata ini anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan itu dianggap telah dilahirkan. Apabila anak itu dilahirkan kemudian mati atau meninggal, maka dianggap tak pernah ada. Itu di pasal 2 KUH Perdata. Jadi anak yang dalam kandungan seorang perempuan itu punya hak yang sama dengan orang yang sudah dilahirkan. Jadi misalnya ada yang 3 orang yang dilahirkan, terus masih ada 4 orang, 1 masih dalam kandungan. Dalam hal pembagian warisan itu sama. Kalau dari aspek pembagian dalam anak kandungan dalam anak orang yang juga satu hak sama dengan orang yang sudah dilahirkan. Kecuali di dalam pasal 2 itu dia bilang kecuali anak itu meninggal mati, ya baru haknya itu berpindah ke orang tua. Itu ya. Jadi terkait dengan masalah hubungan istri ini negara ini kan berbisnis. Yang namanya pelaku bisnis itu kan ada pemerintah, ada swasta, ada BUMD, perusahaan di daerah. Nah, PLN listrik itu punya pemerintah. Ini Kecamatan Batangan itu sudah berjalan, tapi Islam. Ini bicara tentang persoalan hak negara. Apakah negara akan berpikir manusia-manusia atau orang-orang yang ada di kota itu adalah orang yang berbeda, sementara yang kita di kecamatan ini yang berbeda punya hak yang sama. Masih gelap dulu ada beberapa kecamatan termasuk desa kecamatan Batangan itu termasuk maka desa dengan upaya bersama dengan masyarakat tetangga kita di desa gitu, itu dinikmati, dipakailah dengan desa itu. Padahal bisa dalam desa itu kan pasti digunakan dengan orang yang lain. Kalau memiliki pemerintah yang punya listrik, kalau itu disiapkan oleh pemerintah, kan memberikan berbagai macam ide, gagasan, ilmu kepada para peserta. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi tidak semua, tapi sedikit bisa menyumbang, bisa memasuki di otak kita. Kami minta juga kalau memang
ada kegiatan-kegiatan selanjutnya tahun-tahun depan atau tahun akan datang lagi, bisa saja besok hari dengan durasi yang berbeda. Baik, mudah-mudahan apa yang kurang ikuti kegiatan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Saya tutup dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.